Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan terkait beberapa asumsi dasar tentang postkolonialisme. Seperti apa pembahasannya, tonton sampai tuntas video ini. Kurangnya kesepakatan menyeluruh tentang apa itu postkolonialisme atau siapa saja yang terlibat di dalamnya ini membuatnya sulit untuk menetapkan prinsip dan tujuan dasarnya. Situasi lebih rumit ketika budaya yang berbeda ini telah menanggapi kolonisasi dengan cara yang berbeda, sehingga tidak mungkin untuk mengikuti satu cara pendekatan studi postkolonial. Dengan mengingat hal tersebut, jadi asumsi-asumsi dan generalisasi yang dibahas di sini pada umumnya dapat diterima sebagai hal yang penting bagi teori postkolonial. Berikut beberapa asumsi dasar postkolonialisme. Pertama adalah penjajah tidak hanya secara fisik menaklukkan wilayah tetapi juga mempraktikkan penjajahan budaya dengan mengganti praktek dan kepercayaan budaya asli dengan nilai pemerintahan hukum dan kepercayaan si penjajah. Konsekuensinya adalah hilangnya atau modifikasi sebagian besar budaya prakolonial. Yang kedua adalah ketika budaya asli ini dilarang atau direndahkan, penduduk asli akan melihat diri mereka lebih rendah, inferior dari para penjajah. Jadi mereka meninggalkan atau menyembunyikan praktek budayanya, kemudian mengadopsi, meniru gitu ya, praktek budaya yang dianggap superior, ya, yang dianggap superior budaya penjajah itu. Lalu selanjutnya ini adalah subjek kolonial mempraktikkan mimikri, meniru pakaian, bahasa, misalnya perilaku, bahkan gerak tubuh. Jadi bukannya melakukan perlawanan. Dalam Black Skin, White Mask yang diterbitkan pada tahun 1952, Frantz Fanon ini seorang psikiater beralasan bahwa kompleksitas inferioritas yang diciptakan pada orang kulit hitam ini yang telah menerima budaya negara lain sebagai miliknya, ini akan menyebabkan peniruan kode-kode penjajah mereka. Nah, ketika kaum terjajah menjadi lebih terdidik dan mampu hidup sebagai rekan kulit putih, jadi mereka menjadi semakin meniru. Homi Bhabha menunjukkan bahwa mimikri ini tidak pernah persis sama, namun di dalamnya terdapat kemiripan sekaligus ancaman. Penjajah menginginkannya sekaligus takut bahwa yang dijajah akan menjadi imitasi itu. Dan pada saat yang sama ini meruntuhkan wacana otoritatif kolonialisme. Lalu selanjutnya adalah penjajah Eropa percaya bahwa cita-cita dan pengalaman mereka bersifat universal. Sebagai sebuah konsep, universalisme ini terlihat dalam tokoh dan tema dalam sastra Eropa dan kemudian Amerika. Lalu selanjutnya, penjajah Eropa ini menganggap superioritas budayanya sendiri dan inferioritas yang dijajah. Mereka menganggap dirinya beradab, bahkan maju, dan para terjajah ini dianggap terbelakang, bahkan biadab. Ya. Mereka menggunakan budayanya sendiri sebagai standar bagaimana budaya itu seharusnya. Ya. Jadi sebuah praktek yang dikenal sebagai Eurocentrisme. Secara kuat membenarkan budayanya sendiri pada mereka yang dianggap statusnya lebih rendah atau istilah lainnya adalah kaum subaltern.
Berikutnya, praktek kelianan. Ini memandang yang terjajah sebagai makhluk yang lebih rendah. Kadang-kadang budaya dominan melihat yang lian sebagai jahat. Dan pada kesempatan yang lain, yang lian ini dianggap memiliki keindahan alam, terus juga eksotis gitu ya. Asumsi berikutnya adalah penjajah ini juga menjadi terjajah. Dalam proses dua arah ini, orang Eropa juga terpengaruh oleh kontak mereka dengan budaya lain. Lalu selanjutnya, pengaruh kolonialisme masa lalu ini masih terlihat sampai sekarang. Dan bentuk kolonialisme baru saat ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang. Asumsi berikutnya, ini interaksi budaya menciptakan budaya campuran. Campuran yang asli dan kolonial. Sebuah proses yang juga disebut hibriditas atau sinkretisme. Demikian pembahasan tentang asumsi-asumsi dasar postkolonial ya. Di video berikutnya saya akan berbagi bacaan bagaimana membaca sastra sebagai postkolonialis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.